Halo Yoters, welcome to podcast yang on top Purwokerto. Pada episode pertama kali ini, kita bakal ngebahas mengenai satu topik yang menarik nih di kalangan anak muda, apalagi kalau bukan leadership. Nah, sebelumnya kenalin aku Malisa Mutiara dari program Katalis dan satu rekan aku, Agustin Raisa. di sini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik dengan narasumber cantik kita nih, siapa lagi kalau bukan kamu Tiara Srikandi. Nah, Kamu Tiara ini merupakan Presiden Young on Top Yogyakarta. Nah, kalau gitu kita boleh persilahkan aja kali ya untuk Kamu Tiara perkenalan secara langsung nih namanya, nama lengkapnya apa, dan juga sekarang lagi di mana dan kesibukannya apa sih, Kak? Oke, thank you banget buat Malisa sama Agustin buat hari ini. Kenalin, nama aku Mutiara Srikandi. Sekarang aku ngejabat jadi Presiden Youth Jogja. Terus kesibukan aku untuk beberapa waktu ke belakang ini diamanahi untuk ngurus brand suatu kopi di Semarang, namanya Strada Coffee, dan jadi head marketing dari Demi Cinta Kopi juga. Jadi aku biasanya sekarang dan fokus ngembangin kayak semacam franchise-an gitu sih sebenarnya, dan kita mau sprint di situ untuk ngembangin brandnya dan juga coffee shopnya juga. Terus sekarang aku domisilinya jadi di Semarang karena aku banyak kerja di sini. Kemungkinan kalau udah pandemi kayaknya balik lagi ke Jogja gitu buat nerusin kuliah. Gitu sih. Sekarang masih semester 7, belum selesai skripsi gitu. Wah, keren banget nih. Berarti selain kuliah juga ada kesibukan lain ya, kayak selain organisasi juga ada pekerjaannya ya, kayak. Iya, alhamdulillah ada. Aduh, keren banget sih. Oke, nah Kak, topik kita kali ini tuh ngebahas tentang kepemimpinan nih, tentang leadership Kak. Nah, aku mau nanya nih, menurut kamu Tiara, arti kepemimpinan itu apa sih Kak? Oke, menurut aku kepemimpinan. Pemimpin itu kan kayak kita menaungi banyak orang dan banyak pihak, di mana kita harus menuntun mereka istilahnya untuk sampai ke tujuan itu gitu. Nah, dari pemimpin itu kita akan tahu nih, oh yang harus poin pertama yang harus kita ketahui adalah apa sih yang pengen dituju dari kelompok yang kita pimpin, dan banyak hal yang kita pimpin. Misalkan visi misinya, ini mau kemana, sama atau enggak, terus apakah ketika menjadi pemimpin memang udah didelegasikan agar tujuan itu sampai ke sana gitu kan. Istilahnya pemimpin itu kan memang dipilih dari suatu kelompok tersebut atau memang terpilih dari kelompok tersebut dan memang dirasa pantas untuk memimpin kelompok itu untuk sampai ke tujuannya gitu. Dan pemimpinnya di sini juga harus tahu apakah dia memang sudah mengikuti step sampai ke tujuan itu atau memang masih mengikuti egonya dia gitu. Dan menurut aku pemimpin juga bebas sih, sekarang nggak bergantung gender lagi kayak oh ya pemimpin tuh harus identiknya dengan laki-laki atau perempuan tuh harusnya kan jadi pemimpin. Ini jadi sedikit sedikit problematik atau sedikit apa ya, isu-isu yang sedikit nggak begitu enak juga kalau pertama-pertama perempuan jadi pemimpin, karena pasti embel-embelnya, aduh perempuan tuh kenapa jadi pemimpin, terus aduh kenapa sih, kan kamu harusnya jadi pengikut aja segala macem. Terus emang bisa ya suatu kelompok tuh dipimpin oleh perempuan gitu, karena ada pride yang memang mungkin laki-laki lebih punya itu, dan perempuan sekarang banyak banget kan jadi pemimpin-pemimpin di suatu kelompok atau pemimpin organisasi. Dan bahkan kalau misalkan sekarang kita lihat nih di pemimpin-pemimpin misalkan organisasi kampus, presiden mahasiswa segala macem, pasti banyaknya cowok gitu. Belum banyak yang cewek, kayak masih aneh aja kalau presiden mahasiswa tuh cewek gitu. Terus kalau mungkin di organisasi-organisasi lain yang memang tidak base-nya di kampus dan yang banyak orang itu, mungkin pemimpin cewek tuh masih familiar gitu, masih lumrah-lumrah aja, tapi kita masih susah untuk menjangkau mindset-mindset ke arah sana gitu. Kalau sekarang
mungkin dari Yacht Purwokerto juga pemimpinnya kan cewek ya, terus dari beberapa yacht lain juga cewek gitu. Dan kita merasa sangat berterima kasih karena nggak ada label tertentu kalau pemimpin di organisasi itu harus cowok atau segala macam gitu. Dan itu kayak privilege tersendiri sih yang didapetin di yacht khususnya gitu. Dan orang-orang di yacht juga sangat suportif dan sangat mendukung apapun yang kita kerjain selama itu visi misinya sama, selama itu kita memimpinnya emang ke arah yang bener gitu dan bagus juga untuk mereka rasakan, why not gitu. Kenapa harus membedakan antara cowok atau cewek segala macam, karena kalau menurut gender equality itu cewek itu bisa punya kesetaraan yang sama, tapi itu menurut dari base tertentu gitu. Kalau misalkan balik lagi ke setiap pendapat orang kan beda-beda ya, kayak ada jangan sampai nih cewek jadi pemimpin segala macam, tapi tergantung konteksnya sendiri sih. Misalkan menurut aku itu penempatannya tuh akan beda dan artinya akan beda, itu nggak bisa disamaratain berdasarkan ketentuan-ketentuan atau hadis-hadis tertentu gitu. Jadi sampai saat ini merasa berterima kasih aja karena dapat privilege kalau perempuan tuh bisa memimpin gitu di suatu kelompok gitu sih. Oke, keren banget nih statementnya dari Kak Mutiara bahwa pemimpin, kalau pemimpin itu merupakan seseorang yang dipilih atau pangkat dari kelompok itu, dan dia harus bisa membawa anggotanya ini untuk mencapai visi dan misi yang sama. Dan ada kabar baiknya nih kalau sekarang ini pemimpin ini nggak mengenal gender. Ya, selanjutnya apa nih sebenarnya yang Kakak rasain Kak Mutiara sebagai seorang pemimpin? Apa aja kesulitan Kak Mutiara dalam memimpin organisasi ini? Oke, kesulitannya pasti banyak ya. Kayak misalkan cowok-cowok ini agak-agak apa ya? Agak-agak sulit atau agak-agak tricky untuk kita ajak gitu. Karena ada pride-nya itu tadi. Nah, di sini pendekatannya mungkin aku lebih ke temen. Jadi benar-benar harus membaur nih. Aku harus membaur sama mereka gitu. Aku harus tahu gaya hidupnya kayak apa, terus masuknya di mana gitu supaya aku bisa ngajak temen ini bisa lebih relatable gitu kan. Terus kalau kendala-kendalanya mungkin pertama karena aku cewek, jadi teman-teman aku tuh karena kalau misalkan rapat nih, dari tempat aku ke tempat rapat-rapat yang biasanya tuh paling 30 sampai 40 menit gitu. Terus tempatku tuh, kampusku tuh kan diisi area selatan, itu tuh tempatnya sepi gitu. Jadi orang-orang tuh atau biasanya cowok-cowok tuh merasa, aduh ini kejauhan, terus kayak apakah kamu akan apa ya, nggak capek gitu, terus setiap hari terus rapat segala macem, itu ada kayak hard feeling di situ kan biasanya, aduh nggak apa-apa kita rapat karena itu agak ada kendalanya di jarak segala macem, terus dari pembagian waktu mungkin ya karena di kampus terus harus bagi waktu sama kerjaan segala macem. Terus kalau misalkan kita pendekatannya ke anggota tuh kayak misalkan ada problem gitu, ada problem apa segala macam dari sisi aku yang cewek selalu apa ya, perasa gitu, harus lebih tegas segala macam. Terus dari sisi yang suka lebih sensitif gitu, harus lebih bisa menetralisir itu gitu. Nggak boleh kalau misalkan PMS jadi ikut PMS kalau misalkan rapat gitu, atau misalkan lagi marah nggak bisa bawa marahnya ke rapat gitu. Jadi bener-bener nih harus manajemen emosi tuh digencer banget gitu. Terus kalau misalkan masalah-masalah lain tuh kayak ya masalah internal, gimana caranya nih bisa discuss, lebih bisa heart to heart ngomongnya, terus bisa penyelesaiannya kayak apa. Aku harus narik diri aku lebih bisa untuk jadi pemimpin dari semua yang aku lakuin gitu. Kayak misalkan aku bilang A, ya aku harus melakukan A juga gitu. Jadi nggak bisa nih aku ngomong A, B, C, D ke anak-anak,
tapi akunya nggak melakukan itu. Dan dari tanggung jawabnya tersendiri juga karena aku harus harus melakukan apa yang aku katakan juga gitu. Dan itu aku koreksi setiap berkala gitu ya, kayak seminggu sekali atau apa yang aku ini udah bener apa belum, apakah yang aku lakuin ini sama apa yang aku omongin atau belum gitu. Dan itu tanggung jawab tersendiri dari pemimpin itu gitu. Terus gimana caranya nih anak-anak bisa kita tarik bareng atau kita juga bisa nggak tarik aja tapi nge-push anak-anak itu juga untuk bisa maju gitu. Karena kalau dari Ridwan Kamil sendiri filosofi dari pemimpin adalah orang yang ada di tengah. Jadi dia narik orang yang belakang juga, dia ngedorong orang yang ada di depannya. Jadi pemimpin yang ideal menurut aku adalah pemimpin yang bisa ngebaur sama orang-orang atau anak-anak di sekitarnya. Jadi aku berusaha untuk untuk kehidupan mereka, terus kalau ada atau segala macem itu harus didatangin satu-satu. Kayak misalkan ada masalah si A sama si B, ya aku harus datang ke si A sama si B-nya. Nggak bisa ada di forum yang gede atau nggak bisa nih ngomong-ngomongin di rapat yang banyak orang gitu. Jadi benar-benar harus ngajak mereka, terus aku ngedatangin satu-satu kalau misalkan ada konflik. Dan itu yang memang yang konsisten dilakukan selama menjadi pemimpin di yang on top gitu atau di Jogja. Dan tanggung jawab yang menurut aku harus konsisten banget lagi itu ya melakukan apa yang aku katakan juga ke mereka. Mungkin problem-problemnya dari internal segala macem, itu dari kayak ada hard feeling atau memang nggak enak segala macem atau ada tindak yang nggak disukai dari si A atau si B, itu kita obrolin lagi. Atau misalkan orang nih biasanya kan anak-anak kalau komunitas mereka agak susah karena volunteering agak susah untuk dijaga komitmennya. Kayak misalkan kalau A ya, kamu harus ngerjain ini ya, kamu harus datang ini ya, kayak nggak bisa sesaklek itu gitu. Pendekatannya kalau misalkan ada orang yang misalkan kendor atau nggak datang-datang, biasanya kita kasih gift gitu, kayak misalkan hadiah atau kita kasih dia kayak sesimpel ada susu kotak terus kita kasih sticky note, semangat ya, aku tahu kok kamu capek, aku tahu kamu lagi nggak mood nih diet, nggak apa-apa kok untuk mundur sebentar, untuk nggak bermumet-mumetan diet. Aku tahu rasanya, nanti kalau kamu udah merasa enakan balik lagi ya, kita nunggu kamu gitu. Terus ada tandanya tuh sincerely kayak Mami Yot. Aku biasanya bilang aku Mama Yot gitu karena Mama Yot Jogja, ya ibu-ibu Yot Jogja gitu. Kamu punya keluarga namanya ini gitu. Jadi pas mereka udah merasa enakan, mereka balik lagi. Dan biasanya kalau dia kendor atau orang-orang itu udah merasa bosen, kita kasih mereka jeda waktu, terus kita kasih treatment yang bagus juga, dan buat mereka merasa ini rumah mereka buat balik lagi gitu sih. Oke. Oke. Berarti tadi sedikit kesulitannya itu dari cara agar bisa membaur ya kayak, terus juga ada hard feeling juga, terus juga gimana caranya nih orang-orang yang mungkin lagi jenuh di kegiatan yang gitu-gitu aja itu supaya kita bisa tarik dia lagi, merasa nyaman lagi dan tahu kalau Yot itu adalah keluarga. Nah Kak, tadi juga kan Kakak menyinggung mengenai manajemen emosi nih. Aku pengen tahu nih Kak, kira menurut Kakak skill manajemen apa lagi sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selain tadi manajemen emosi itu tadi? Oke, menurut aku skill lainnya manajemen waktu sih. Manajemen waktu, manajemen emosi, terus harus bisa menempatkan prioritas. Mungkin ada kali ya manajemen prioritasnya. Kayak urgent, nggak urgent, bisa ditunda atau nggak usah dilakuin. Itu benar-benar harus tahu gitu. Kayak, oh, Yot nomor berapa sih hari ini? Atau Yot nomor berapa sih besok gitu. Karena kan prioritas kita nggak cuma organisasi, dan kita harus tahu penempatan waktunya itu di mana. Terus manajemen emosinya yang disebutin tadi juga kayak
harus tahu kapan bawa emosi itu, harus tahu kapan melerainya, harus tahu kapan untuk menetralisir itu, dan nggak bisa bawa, oh aku lagi bad mood, aku bawa bad mood itu ke kamu gitu. Oh, udah nggak bisa. Jadi sebelum datang, sebelum apa-apa, netralisir itu dulu dan baru datang ke rapatnya gitu. Atau lagi emosi nih di rapat, benar-benar harus tahu nih kalau misalkan aku emosi di rapat ada yang nggak enak segala macam, aku biasanya diem terus nggak akan ngomong. Kalau misalkan udah enakan baru aku akan ngobrol gitu, akan ngomong lagi. Biasanya kayak gitu sih kalau manajemen waktu, emosi, sama harus tahu prioritasnya di mana gitu sih. Oke Kak, manajemen kan, kepemimpinan kan soal manajemen nih yang seperti Kakak sebutin, time management sama manajemen emosional. Bisa disimpulin bahwasanya kepemimpinan itu soal manajemen organisasi dan manajemen orang atau manajemen sumber daya nih. Menurut Kakak, gimana sih cara memaksimalkan itu semua? Gimana biar seimbang gitu antara time management maupun antara emotional management gitu Kak? Oke, biar dia seimbang. Kalau misalkan biar dia seimbang, ya kita harus punya kesadaran penuh gitu sama diri kita sendiri, kayak harus punya self driven yang bagus. Misalkan kalau ini salah, kalau ini akan memang merugikan orang dan ini nggak pantas dibawa, kita harus punya self driven untuk narik diri kita agar dikontrol sama kesadaran penuh sama diri kita sendiri gitu. Terus karena itu berhubungan sama manajemen SDM juga, lupa tadi nggak disebutin manajemen SDM. Terus karena itu berhubungan banyak orang kan, otomatis itu berhubungan dengan banyak orang, berarti kita harus benar-benar bisa satu kontrol dengan itu semua gitu, dan punya kesadaran untuk mengontrol diri kita. Jadi gimana caranya untuk bisa punya self driven yang bagus adalah kita harus sadar penuh akan diri kita, kita nggak sukanya di mana, terus paling nggak bisanya apa, dan kalau misalkan nggak suka dan marah tuh kita melarangnya dengan cara apa dan waktunya kayak gimana, itu kita harus tahu banget diri kita tuh kayak gimana. Kalau kita nggak tahu nih polanya kayak apa, itu akan sedikit sulit gitu. Kayak misalkan aku nggak tahu nih kalau manajemen emosi aku dilarainya dengan cara nggak ngomong dulu gitu, atau aku nggak tahu kalau misalkan aku lagi bad mood aku bawa ke rapat itu akan jadi masalah, atau penyelesaian masalahnya kayak apa aku nggak tahu gitu misalkan. Nah, itu itu akan sulit kita kontrol dalam diri kita karena kita nggak tahu diri kita kayak apa. Beda ceritanya kalau kita tahu penuh diri kita nih nggak sukanya apa, paling nggak bisanya apa gitu. Terus cara ngelarai emosinya gimana, dari mulai naik misalkan dari mulai bangun tidur, terus balik lagi ke kamar, terus kita tuh biasanya melakukan apa aja, cara kita agar kita nggak males, sesimpel kita nggak males aja. Kita gimana sih caranya narik diri kita biar dikontrol sama kesadaran penuh diri kita sendiri. Jadi nggak bisa nih saat kita berhubungan dengan banyak orang, apalagi jadi leader, kita merasa aduh apa ya, kayak let it flow gitu, kayak ya udahlah aku ngalir aja, ya udahlah marah ya marah gitu. Menurut aku jadi leader itu adalah yang pertama harus disadarin, jadi leader untuk diri kita sendiri, dan sebelum kita masuk ke orang kita harus punya kesadaran penuh gimana caranya ngekontrol diri kita dan apa yang biasanya kita lakuin dari bangun tidur sampai tidur lagi, gimana cara ngelerainya dan gimana cara ngekontrolnya itu dengan baik gitu. Dan aku pun masih belajar sih karena aku belum sematang itu untuk jadi manusia dewasa gitu segala macam. Tapi aku masih belajar kalau kadang aku juga suka upset gitu kan. Kadang mungkin beberapa kali pernah kelihatan bete gitu. Tapi step by step itu memang aku lakukan untuk gimana caranya ngelarainya. Aku biasanya melakukan apa. Nah, caranya kalau aku emosi, aku harus gimana. Kayak gitu sih, dan itu harus disadarin penuh sama diri kita. Oke, benar banget. Berarti kita harus intinya lebih mengontrol diri ya kayak, karena sebagai seorang pemimpin kalau kita nggak bisa ngontrol emosi, ngontrol diri kita sendiri, nanti juga teman-teman yang kerja sama kita juga bisa kena dampak negatifnya gitu ya kayak. Nah, sekarang
aku mau nanya nih Kak, biasanya kan sebagai seorang pemimpin ini kita bakal dihadapkan pada banyak pilihan nih, yang dimana apalagi kalau misalkan keadaannya ini lagi benar-benar urgent gitu. Nah, bagaimana sih cara kamu Tiara untuk bisa mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin dengan bijak tanpa merugikan salah satu pihak nih Kak? Oke. Kalau menurut aku setiap keputusan dan apa yang kita lakuin tuh mungkin ada sebagian kecil orang yang nggak suka atau sebenarnya merasa merasa terugikan gitu. Karena balik lagi ke poin kalau kita tuh nggak bisa membahagiakan setiap orang atau menyenangkan setiap orang. Dan keputusan yang harus diambil itu adalah keputusan paling benar gitu. Nggak bisa keputusan paling aman yang bisa diambil, tapi adalah keputusan yang paling benar dan keputusan yang tepat gitu. Itu harus kita kurasi lagi kalau oh, ini keputusannya yang aku putuskan misalkan dampaknya nanti akan seperti apa. Aku memutuskan apa ya. Dan kalau misalkan ada orang yang nggak suka, itu adalah konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil gitu. Dan pola yang harus kita tarik adalah apakah keputusan ini benar, apakah ini baik untuk komunitas atau organisasi yang saya pimpin, atau apakah nanti akan misalkan apakah nanti ini akan tidak baik atau merugikan banyak orang. Di poin yang harus digarisbawahi adalah banyak orang itu kayak semua komunitas kita atau semua anggota kita gitu. Dan kalau misalkan, oh kayaknya ini nggak merugikan tapi ada kayaknya yang nggak suka, ya udah kita tarik kesimpulan ini yang paling benar, ini yang memang pola yang paling tepat untuk diambil dan kita harus tegas juga sama diri kita sendiri dan banyak orang lainnya juga. Polanya memang itu sih, kayak kita nggak bisa nyenengin banyak orang di organisasi itu. Oke Kak, artinya jadi pemimpin itu gimana caranya biar kita jadi orang yang bijaksana gitu ya Kak ya. Nah Kak, seberapa besar sih peran seorang pemimpin dalam mempengaruhi misalnya organisasi kan punya tujuan, seberapa besar peran seorang pemimpin dalam mencapai tujuan organisasi Kak? Oke, seberapa besar menurut aku itu penting banget ya, peran pemimpin untuk memimpin sebuah organisasi sampai ke tujuannya tuh kayak penting banget. Karena kalau misalkan si ketuanya nggak bener atau presidennya nggak bener, udah bawah-bawah sampai akarnya tuh nggak bener gitu. Dan itu akan meneruskan lagi ke generasi-generasi selanjutnya yang memang kalau misalkan dia masih jadi ketuanya. Nah, Mmm, karena peran pemimpin di sini tuh kayak, kita nih lagi naik kapal nih, misalkan, naik kapal terus nahkodanya nggak tahu arahnya yang kemana atau nahkodanya itu belum sertifikasi gitu, atau nahkodanya, nggak ngerti mau kemana karena, "Aduh, ya udahlah yang penting saya ngemudiin ini sampai mana terserah, pokoknya saya ngemudiin ini." Dan dia nggak tahu sebenarnya dia punya masalah-masalah apa, dia harus ngelakuin apa, ternyata itu bukan bukan tujuan dia, itu akan bahaya banget karena itu akan merugikan banyak orang dalam satu kapal gitu. Nah, kalau pemimpinnya memang nggak tahu atau nggak bisa bawa kita ke tujuan itu, pasti akan kelihatan kan dari gerak-geriknya. Misalkan nih orang, aduh kelihatan nih dia udah mulai nggak fokus atau udah mulai nggak ngurus-ngurus kita lagi atau mungkin, udah mulai beda nih haluannya, itu akan harusnya dari bawah-bawahnya itu udah mulai ngenotis, "Oh ini, nggak bener," atau, "Ini nggak beres." Coba coba untuk didiskus lagi apakah mau mau sampai sana tujuan kita akan bisa tercapai atau enggak gitu. Dan misalkan, dari ketuanya ada masalah apa, biasanya kan kalau, udah nggak bener atau misalkan lagi nggak bener, ada apa ya, ada hal-hal pendukung yang memang membuat dia seperti itu. Kalau misalkan biasanya dia bagus, "Oh sekarang kok nggak bener?" Mungkin ada, faktor-faktor lain gitu. Nah, menurut aku ya peranan pemimpin itu sangat penting dan krusial untuk keberlangsungan dari tujuan yang komunitas atau organisasi itu akan capai gitu. Kalau misalkan pemimpinnya oke, dia punya visi misinya yang
bagus gitu dan dia komit sama apa yang dia katakan, itu akan membawa si organisasi atau kelompok itu jadi sampai ke tujuannya. Kalau misalkan dari organisasi atau kelompok itu bilang, oh saya pengen sukses usia muda gitu, oh saya pengen punya pengembangan diri yang bagus. Nah, dari sekelompok itu kan udah bilang demikian gitu. Nah, pemimpin ini bilang, aduh nggak bisa, kita harusnya ke sini gitu. Aduh nggak bisa, kita harusnya yaudah deh kita let it flow. Ya udah, semua yang ada sampai akarnya bakal let it flow ngikutin dia gitu. Dan semua yang akan dilakuin oleh anak-anaknya adalah based on apa yang dia katakan dan apa yang dia direct gitu. Kalau misalkan nih directnya nggak oke, dia salah kendalinya, dia keliru soal visi misi dan apa yang ingin dicapai sama orang-orang di dalamnya, semua yang ada di dalam satu wadah itu pun akan kehilangan arah buat sampai sana gitu. Dan itu yang harus memang dievaluasi lagi. Itu pentingnya dari mungkin BPH ya, kalau orang-orang bilang dari BPH-nya ke dari direktur-direktur intinya untuk ngobrolin lagi kalau ini tuh sebenarnya harus gimana sih? Kita pengennya ke sini, directnya tuh harusnya gini gitu. Dan itu harus discuss lagi kalau misalkan direksinya emang nggak bener atau tujuannya memang ternyata nggak sampai sana gitu. Nah, itu sih peran menguntungkannya dari orang-orang atau komunitas gitu, karena kita punya banyak orang yang bisa mengingetin kita, terus orang yang bisa bikin kita dari jadi satu track lagi. Mungkin kemarin-kemarin agak menceng nih, terus ada orang-orang yang memang di belakang kita tuh memperhatikan, terus ternyata dia aware dengan itu semua, dia jadi directnya tuh harusnya tracknya di sini. Oke, kita obrolin lagi, kita bikin lagi stepnya buat sampai sana gitu. Dan itu sih kekeluargaan dan bonding dari masing-masing orang biar saling ngetin itu juga harus ada, karena pemimpin juga nggak bisa dia berdiri sendiri tanpa ada dukungan orang-orang di belakangnya gitu sih kalau menurut aku pentingnya si pemimpin ini. Oke, bener banget Kak. Kalau menurut aku juga pemimpin itu harus lebih bijaksana gitu dari yang lain karena nanti dia yang mengarahkan, harus lebih tahu juga visi misinya kemana. Nah, sekarang nih Kak, menurut kamu Tiara, bagaimana cara kita bisa mengetahui kalau orang ini nih punya kapasitas nih untuk menjadi pemimpin? Kira-kira tuh dilihat berdasarkan apa aja nih Kak? Oke, kalau dari aku sih pertama dilihat dari kemauan dia dan keingintahuan dia untuk belajar. Kayak ada beberapa orang yang memang sebenarnya dia bagus gitu, oh pinter, terus dia juga oke nih dari segi attitude dan segala macam, tapi dia nggak ada kemauan untuk mau mempelajari itu lebih atau nggak ada kemauan untuk mau untuk berkembang gitu. Oh ya udahlah, gue kan pintarnya di sini, gue gak mau nih di sini pokoknya menurut dia A ya udah A gitu. Nah, dari pemimpin sendiri adalah orang yang udah tahu dia bisa ngendaliin dirinya dengan bagus, terus dari mungkin kalau misalkan pemimpin itu manajemen emosi atau manajemen waktunya kurang oke, kita bisa lihat dari apakah dia punya curiosity di komunitas itu gitu. Terus yang kedua, apakah dia punya kendali yang bagus untuk dirinya sendiri, kayak self drivennya bagus atau enggak. Terus apakah dia mau untuk belajar di komunitas itu dengan baik gitu, kayak misalkan dia jadi presiden ternyata nggak bagus-bagus amat, tapi dia punya dedikasi kalau ya udah kalau gue jadi presiden gue akan mendedikasikan diri gue untuk berkembang di sini gitu kan, untuk bisa lebih baik untuk banyak orang gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya berubah gitu semenjak dia jadi pemimpin. Terus yang ketiga mungkin dia harus punya dari manajemen waktu atau manajemen SDM-nya, seenggaknya dia harus tahu visi misi dari anak-anaknya gitu, sampai dia punya sebagian skill untuk manajemen tadi gitu. Terus kayak manajemen emosi atau manajemen waktu dan manajemen SDM ini harus ditanyain lagi, kayak ini kamu punya
punya 3 hal itu atau enggak gitu. Terus gimana caranya ngatur waktunya, kayak ngatur waktu prioritas gitu. Dia harus tahu prioritasnya itu dari di mana gitu. Kalau misalkan dia nggak tahu nih dan dia gegabah soal itu, ini jadi bahaya juga. Jadi biasanya kalau ditanya ini presiden yang bagus atau ketua yang bagus, leadership yang bagus di organisasi, dia akan dicecer gimana caranya kamu ngatur prioritasnya, terus gimana caranya kamu memimpin dan sampai ke tujuan teman-teman kamu pengen gitu. Kayak terus gimana caranya kamu kalau melerai emosi kamu dengan baik gitu. Terus banyak pendekatan yang kamu lakukan tuh seperti apa dan apakah kamu tahu komunitas ini mau sampai mana. Dia harus punya kesadaran penuh buat tahu itu gitu, kayak tujuan dan ending dari semua yang teman-teman mau tuh kayak apa gitu. Dan outcomes-nya kayak apa sih gitu. Dia harus punya pengetahuan tentang tujuannya tadi sih, visi misinya itu, dan dia memang orang yang komit gitu. Akan susah sih kalau misalkan dia ternyata kita tahu orangnya nggak komit atau orangnya memang punya manajemen waktu yang buruk gitu. Sebenarnya dia pintar dan bagus, itu menurut aku akan kalah banget orang yang pintar, orang yang bagus dengan orang yang memang punya dedikasi di suatu komunitas atau kelompok tertentu. Itu sih. Ya bener banget nih Kak. Memang pada dasarnya setiap orang tuh punya potensi jadi pemimpin ya, cuman itu semua akan lebih potensial ketika orang itu punya kemauan, punya manajemen atau kendali atas dirinya sendiri, dan tentunya punya dedikasi atau kontribusi yang lebih gitu. Nah balik lagi ke Kak Mutiara nih, selama jadi pemimpin nih Kak, apa sih pengalaman paling berkesan yang pernah Kak Mutiara rasain? Boleh cerita dong? Kalau pengalaman paling berkesan tuh, aku pernah kayak ada di suatu titik yang mungkin capek gitu ya, kayak aduh aku nggak bisa ngehandle ini, terus aku bilang di grup inti aku nggak bisa ngehandle ini gitu dalam beberapa waktu karena aku lagi overload banget, capek banget, mentalitinya juga kurang oke gitu. Terus teman-teman tuh pada bilang, nggak apa-apa, terus apa gunanya aku jadi vice kamu? Terus Novri bilang gitu kan, kayak apa gunanya aku jadi vice kamu kalau misalkan aku nggak bisa bantu gitu. Terus yang lain-lain juga bilang, ya udah nggak apa-apa, aku bisa kok gini-gini. Dan mereka merasa udah punya porsinya gitu, udah punya porsinya tertentu dan kayak rasa memiliki di yacht itu gitu ya, di yacht Jogja. Dan aku merasa kayak bener-bener pulang ke rumah pas emang udah selesai gitu, atau emang masalahnya udah beres atau kerjaannya udah beres, karena mereka tuh kalau misalkan kita merasa nggak mampu dan nggak cukup oke di suatu hal, ya udah kita belajar bareng-bareng gitu. Dan itu sih momen yang memang yang bikin aku pengen balik lagi karena bonding dan rasa rumah yang diciptain di situ gitu. Dan mungkin kalau kesan-kesan lainnya adalah rasanya jadi apa ya? Jadi pemimpin dan mau didengerin banyak orang tuh privilege tapi tanggung jawab privilege tapi sisi lain tanggung jawab tersendiri sih, kayak tanggung jawab yang memang agak berat gitu kan, agak berat yang memang harus dilakukan dari apa yang kita katakan gitu. Itu sih dari hal yang aku ambil di Jogja gitu. Dan punya banyak relasi yang bisa aku expand lagi, dan orang-orangnya juga suportif, kayak punya keluarga banget karena kita merasa apa yang kita omongin dan yang kita temuin itu adalah orang-orang yang visinya sama. Itu sih. Oke, asik banget nih. Terus kita udah ngobrol bareng-bareng sama kamu Tiara mengenai leadership nih. Banyak banget sih yang bisa aku tangkap. Kita udah kurang lebih 30 menit nih ngobrol-ngobrol bareng kamu Tiara. Jadi kayak pemimpin itu kita gimana caranya harus bisa lebih bijaksana, terus juga bisa mengatur emosi kita, bisa mengatur juga orang-orang yang bakal kita pimpin. Terlebih tuh harus tahu gitu visi misinya tuh apa sih di organisasi ini, mau dibawa kemana kayak gitu. Dan juga yang paling penting adalah untuk menjadi pemimpin itu tidak mengenal gender gitu, baik
itu pria atau wanita, kita sama-sama bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, Kak, untuk menutup podcast pertama kita nih hari ini, boleh dong kasih closing statement-nya mengenai leadership. Oke, closing statement dari aku, leadership itu adalah seorang yang mau dan tahu tujuan dari kelompoknya akan kemana, dan orang yang punya kesadaran penuh dan curiosity yang penuh atas apa yang dilakukan gitu, dan dia punya komitmen dari kelompok tersebut gitu. Jadi dia punya kesadaran penuh akan hal itu, dan dia tahu mau bawa kelompoknya kemana, itu sih. Baik, terima kasih untuk Kak Mutiara untuk waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol cantik lagi untuk topik-topik yang berbeda. Oke, nah itu tadi Yoters podcast pertama kita bersama dengan Kak Mutiara tentang leadership. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan aku Malisa Esa Mutiara. Dan aku Agustin Nur Aisyah. Pamit undur diri. See you.